Tentara Israel gagal tangkap pentolan Hamas usai kepung rumahnya di Gaza. Aksinya malah ditertawakan. אמש אמרתי שכוחותינו יכולים להגיע לכל מקום ברצועת עזה. עכשיו הם מקטרים את ביתו של סינואר. אז ביתו איננו מבצרו, ויכול לברוח, אבל זה רק... Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukan Zionis mengepung pimpinan politik atau rumah pimpinan politik militer Hamas Palestina Yahya Sinwar. Netanyahu membenarkan jika kediaman Sinwar memang menjadi salah satu target utama operasi pedang besi di jalur Gaza. Orang nomor satu di pemerintahan Zionis itu menyatakan bahwa pengepungan rumah Sinwar dilakukan tentara Israel pada malam hari. Meski sudah berkoar soal pengepungan, tentara Israel jelas tidak menemukan sasarannya. Akan tetapi Netanyahu sesumbar pasukannya akan segera meringkus Sinwar. Tadi malam saya katakan bahwa pasukan kita bisa pergi kemanapun di jalur Gaza. Mereka saat ini mengepung rumah Sinwar, ucap Netanyahu. Rumahnya bukan istananya dan dia bisa melarikan diri, tetapi hanya masalah waktu sampai kami menemukannya. Keberadaan Sinwar memang tak diketahui jelas. Bak hantu, ia tetap mampu mengendalikan dan mengkoordinir pasukan sayap militer Hamas, Brigade Is Adin Al-Qassam dalam bayangan. Dalam laporan yang dilansir Viva Militer dari Reuters, seorang warga sipil Israel sempat ditawan oleh Hamas mengaku berjumpa langsung dengan Sinwar di terowongan bawah tanah Gaza. Warga Israel itu diketahui adalah Yoshefet Lifshitz yang mengklaim adalah seorang aktivis. Wanita berusia 85 tahun yang menyebut jika Sinwar melakukan tindak kekerasan terhadap aktivis yang disandra juga tidak benar. Di sisi lain, aksi pengepungan yang dilakukan IDF itu malah berujung tak mendapatkan hasil. Pentolan Hamas yang diintainya malah tidak ada hingga Israel menyerah dan memilih untuk meninggalkan rumah Yahya yang terkepung itu. Israel dalam bahaya, roket Hamas berhasil hantam pangkalan senjata nuklir milik Zionis. Temuan terbaru bahwa roket-roket yang ditembakkan oleh Hamas dari Gaza berhasil menghantam pangkalan militer Israel, yaitu yang mempunyai senjata nuklir, yang diyakini telah menampung rudal berkemampuan nuklir tinggi. Meskipun serangan Hamas tidak mengenai targetnya, namun titik penyimpanan rudal berkemampuan nuklir itu terbelah dan hantaman roket tersebut hancur seketika. Pantas saja. Setelah itu, Israel melakukan serangan balasan yang sungguh sangat luar biasa karena pangkalan nuklir yang tidak menjadi target Hamas malah kena gempur. Sebelumnya, Israel tidak pernah mengakui keberadaan persenjataan nuklirnya, meskipun para pelapor Israel, pejabat Amerika Serikat, dan analis citra satelit semuanya mengatakan sepakat bahwa negara tersebut memiliki sejumlah senjata nuklir.
Hans Christensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir Federasi Ilmuwan Amerika, mengatakan kepada New York Times bahwa dia memperkirakan kemungkinan besar 25 hingga 50 peluncur rudal Jericho berkemampuan nuklir di pangkalan tersebut telah disimpan oleh Israel. Hulu ledak tersebut kemungkinan besar disimpan di lokasi terpisah jauh dari pangkalan sehingga tidak berada dalam ancaman selama serangan Hamas. Namun pada kenyataannya, mereka ketakutan setelah beberapa roketnya dapat menembus pangkalan nuklir itu. Seperti diketahui, Hamas, kelompok yang telah menembakkan ribuan roket pada 7 Oktober dan tidak terduga sebelumnya oleh Israel maupun Mossad. Sementara itu, New York Times pertama kali mengidentifikasi kebakaran yang disebabkan oleh serangan terhadap Sedot Mica menggunakan citra satelit publik NASA untuk mendeteksi kebakaran hutan. Namun yang terjadi adalah hal yang lebih mengerikan. Sebelumnya, roket Hamas menghantam pangkalan tersebut yang terletak 25 mil timur Laut Gaza dan 15 mil barat Yerusalem sekitar jam 10 pagi. Roket tersebut mendarat di jurang kecil yang berdekatan dengan fasilitas rudal Jericho, sistem radar besar dan sistem pertahanan rudal udara. Ledakan tersebut cepat memicu kebakaran yang sangat tinggi karena vegetasi yang kering. Itulah mengapa Israel membabi buta membalas serangan Hamas karena pangkalan nuklirnya dibikin amburadul.